setuju dilantik jadi menteri, dan kunjungan perdana keluar daerah hari ini. Karena ada acara masuk calon itu. Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah berkunjung ke pelayanan publik dan juga terima kasih sudah memberikan pembinaan kepada ASN kami dengan tema yang lagi hits tentang honorer. Yang kami hormati senior Mas Jindu Muhammadiyah, Tomo Mas Alumni, dan juga Mas Hasanul Ni'am, Sekretaris Jenderal Majelis Alumni, dan seluruh hadirin semua alumni yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya saja yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya merasa bahagia kedatangan tamu istimewa. Setelah kita terakhir berjumpa di Sumedang tahun 2018, ketika itu saya masih wakil bupati, dan ketika itu kapan ya saya didatangi? Harus tunggu jadi bupati dulu ternyata. Salam selalu kita aturkan kepada Junjungan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia mulia, amin. Rekan-rekan sekalian, saya terus terang bisa seperti ini karena dibesarkan di IPNU. Mulai aktivitas saya dari SMP, SMA sampai ketika kuliah pun masih di IPNU. Dan pengalaman saya dulu pernah nyalon ketua umum tapi gagal. Gagalnya aja jadi bupati, kalau tidak gagal itu tadi sama Idi sama Wari. Akhirnya dapat dulu wakil ketua umum. Jadi alhamdulillah tadi saya ketika ketemu adik-adik di PBNU memberikan motivasi, saya katakan saya dulu setelah SMA terus ke Jombang, kuliah di Universitas Darul Ulum karena daftar di Universitas Negeri tidak terima semua. Akhirnya ya udah mondok dan kuliah, dan setelah kuliah saya cerita, saya sempat pulang, ada lowongan ketika itu KPU, daftar KPU, oh ternyata gagal juga. Jadi akhirnya oh ini berarti disuruh hijrah. Akhirnya dia ke Jakarta, saya pengen kuliah di UI, dia seperti Pak Menteri, karena beliau alumni UI. Ya, akhirnya bisa pulang kampung dan bisa mengabdi kepada masyarakat. Saya terus terang ketika saya menjalankan jadi bupati ini terinspirasi dari senior kami, Mas Anas. Ketika itu, saya ketika jadi wakil bupati, itu dibanding pertama saya dulu ke Banyuwangi. Jadi saya ketika di amanah jadi bupati, yang menyusun visi-misi adalah PCFO ketika itu. Ketika itu belum ada partai yang mendukung. Jadi membuat visi-misi yang ala pemerintahan Nahdien, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira-kira seperti itu. Karena kita dibesarkan sebagai KPNU, tentunya ingin menjabat, tentunya juga bisa memberikan kemaslahatan untuk NU. Jadi program-program yang kita lakukan ya sedikit meniru Banyuwangi dan terus terang Sumedang. Nah ini inspirasi senior saya, kita banyak belajar dari Banyuwangi dan Sumedang. Semoga ini juga menginspirasi kader-kader yang lain bahwa untuk menjadi bupati itu sesuatu hal yang mungkin. Kita dulu, saya ditanya Mas Anas, rumahnya di mana? Saya terus terang rumah saya di desa, bapak saya seorang guru, dan dulu tidak punya cita-cita mimpi menjadi bupati di kabupaten ini. Jadi ini semua memang karena berkah dari NU Pusat. Dan semoga saya terima kasih, mohon doanya kepada senior-senior semua bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk NU dan bangsa dan negara. Mangayu Bagio. Jadi kita dukung, kita senang rekan kita sukses, dan kita sanggah bersama-sama pada saat rekan kita mencapai puncak amanah. Demikian juga kader terbaik berikutnya rekan Doni Ahmad Munir, sukses
diberikan amanah menjadi bupati dan kita berkunjung ke sana. Dan hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh rekan bupati, setelah memperoleh amanah kontak-kontakan. Awalnya saya pesimis, aduh, saya lihat rutenya itu susah sekali. Bandara ada tapi nggak ada pesawatnya. Jalur kereta masih jauh. Dari Semarang ada jalan putus. Dari Solo kena lewat hutan dan sejenisnya. Tetapi dengan keikhlasan, dengan keseriusan, dengan penuh rasa kekeluargaan, kita hadir bersama dan luar biasa Pak Menteri, luar biasa Pak Bupati yang hadir melebihi ekspektasi dari panitia. Untuk itu mohon maaf, sekaligus juga mohon tambahan dari apa yang sudah direncanakan oleh Pak Bupati. Jadi secara khusus memang kita minta Pak Bupati ini bagian dari tasyakur, tapi jangan sampai pulangnya tangan kosong. Pak Bupati langsung bilang siap. Oke, jumlahnya berapa? Jumlah yang disebutkan oleh panitia itu mungkin lebih sedikit dari yang hadir hari ini. Mohon masih ada waktu 2 bulan saja untuk menambah kegiatan. Yang terakhir, amanah yang diberikan oleh kita, termasuk amanah yang diberikan oleh Pak Menteri, ini bagian dari apa yang disebut sebagai pamrotul amal. Pak Bupati tadi juga menceritakan kondisi faktualnya, di mana tidak ada bayangan. Kemudian dengan perkhidmatan kita secara tulus di Jamiah Nahdlatul Ulama, wabil khusus di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian kita kena salawat dan juga asarnya. Kalau kita sedari awal menuju satu kekuasaan dengan NU atau dengan IPNU, banyak contoh itu direndahkan dan juga diasorkan. Tetapi sebaliknya, jika niat pertamanya adalah perkhidmatan, maka ini bagian dari a'azzanallahu binahdlatil ulama. Allah memberikan kemuliaan dengan perkhidmatan di Nahdlatul Ulama, dan banyak sekali bukti yang ditampakkan kepada kita, baik itu terkait dengan amanah terkait dengan jabatan publik ataupun amanah di dalam perkhidmatan yang lain. 7 kali sesungguhnya pengurus majelis itu sifatnya presidium. Dalam presidium itu ada 7 orang, tapi semuanya sudah menjadi pejabat publik. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil menteri. Jadi hampir semua pengurus majelis taklim itu menjadi pejabat publik. Maka jangan takut menjadi anggota pengurus majelis taklim, karena nanti kamu akan menjadi pejabat publik. Tapi potensi rekan-rekan untuk menjadi pejabat publik atau jadi menteri atau jadi wakil menteri atau apapun namanya, itu sesungguhnya di IPNU banyak sekali. Maka insya Allah nanti pada masa yang akan datang kita tentu akan melahirkan, kita akan menciptakan lahir pejabat publik yang lain. Jadi bukan hanya bupati Blora, tapi bupati-bupati yang ada lagi. Semoga silaturahmi kita ini bisa berjalan baik dan bisa menghasilkan hal-hal yang positif untuk pengembangan organisasi, pengembangan Hizbullah, serta kemajuan bangsa dan negara. Saya kira itu saya dapat menyampaikan. Terima kasih. Panjang di IPNU ini, dan waktu dengan Mas Hilmi, Mas Tauhid dan lain-lain. Kompetitor saya banyak, termasuk para calon-calon yang waktu itu nggak sempat nggak sempat berhasil, tapi memang calon ketua umum hanya satu.
Ternyata jalan menuju menteri itu banyak pintu, kira-kira gitu. Ketika lewat PKB nggak ada, kita cari pintu lain. Jadi, maka saya sering sampaikan, partai itu wasilah, bukan akidah. Karena partai ini wasilah, ya kita semua harus menghargai partai politik. Nah, karena semua proses kepemimpinan itu lewat partai politik. Maka berbagai latar belakang partai bagi saya, teman-teman, saya menghargai. Termasuk Pak Muzamil ini juga lewat jalur lain. Karena di tempat yang sama antriannya panjang. Nah, tetapi saya lihat bahwa dedikasi teman-teman itu di tempat lain banyak manfaatnya. Kira-kira gitu. Maka saya juga menempuh jalur yang kadang terjal dan berliku. Kira-kira gitu. Tapi di antara semua itu harus istiqomah. Pak Bupati menjadi bupati saya kira nggak kalah dengan menteri, menurut saya. Dan saya sebenarnya sangat senang ketika saya cukup menjadi bupati 2 periode selesai dan dianggap sukses dan selamat. Karena menjadi pejabat selesai dengan selamat itu penting. Kira-kira begitu. Maka saya ketika 2 periode selamat saya sudah cukup. Dan ada kepuasan karena mengabdi di tanah kelahiran. Jadi Pak Bupati Blora, Pak Bupati ini nikmatilah ketika menjabat menjadi Bupati Blora. Karena ini tanah kampung halaman, kampung kelahiran. Saya juga sama dulu ketika jabat Bupati Banyuwangi, saya nikmati. Karena waktu saya pulang dulu, waktu jadi ketua IPNU, kalau kemalaman dari Surabaya saya naik bis itu pun sampai Jember. Jember ke Banyuwangi saya ngompreng. Nggak ada kereta kalau malam, kendaraan juga sama. Tapi mimpi itu kemudian, waduh, saya kalau jadi bupati harus ada penerbangan. Akhirnya sekarang sudah ada penerbangan. Dan waktu itu saya merasa bahwa NU perlu dibantu. Kebetulan APBD Banyuwangi lumayan. Mungkin waktu saya jadi bupati itu mungkin paling besar bantuan untuk NU adalah salah satunya zaman itu Banyuwangi. Saya setahun bisa bantu untuk NU dan Banom-Banomnya 18 miliar. Waktu itu. Tapi ternyata baru NU 100 juta dengan 18 miliar hampir sama. Kurang terus. Sementara tetangga saya ada kabupaten bantu 150 juta setahun dia cukup. Saya bantu 18 miliar dia nggak cukup. Karena kurang terus. Loh betul ini. Ditanya ke Kiai mungkin yang puas nggak banyak. Padahal udah 18 miliar bantuan saya setahun. Waktu itu. Kantor kita bantu 5 miliaran itu kantor NU. Setiap MWC kita bantu. Bahkan saya bantu sebelum kami bayar mobil 5 untuk MWC NU. Waktu itu. Tapi Blora dirinya belum cukup, jadi belum bisa bantu. Nah, itu pun belum cukup, Mas Hilmi dan rekan. Artinya di NU itu seberapapun cukup, ya cukup. Dibilang nggak cukup, nggak cukup. Setelah kita bantu NU-nya, lu itu kan pasti NU kondari itu loh beres. Aduh, tapi dulu, nah setelah dibantu pondoknya, itu kan baru pondoknya belum saya. Nah ini maksud saya dinamika yang menarik dan itulah yang melahirkan banyak keberkahan. Jadi kira-kira gitu. Jadi saya setahun pernah 18 miliar, pernah setahun 11 miliar, paling kecil 6 miliar bantuan kami ke NU. Bisa cek di kantor NU di Banyuwangi. Tapi ternyata tetap kurang kira-kira gitu. Jadi ini dinamis. Nah,